Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam topik listrik dinamis. Listrik dinamis ini ada beberapa topik kemarin yang dibahas. Pembahasan pertama, listrik dinamis 1 membahas 4 topik. Kemudian listrik dinamis 2 tentang rangkaian hambatan yang seri aja. Kemudian untuk pembahasan sekarang, listrik dinamis 3, hambatan rangkaian rangkaian hambatan paralel. Pada listrik dinamis 1, itu bahas arus yang akan terpakai pada pembahasan sekarang. Oleh sebab itu kita review dulu. Bahasa I itu sama dengan Q per T. Kemudian hambatan penghantar itu R. Sebanding dengan hambatan jenisnya, sebanding dengan panjang penghantar itu, dan berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar tersebut. Kemudian hukum Ohm, bahwasanya V sebanding dengan I, di mana V sama dengan I kali R, atau dapat ditulis, ini nanti sangat penting, terpakai pada pembahasan kali ini, V per R, di mana atau dapat ditulis R sama dengan V per I, di mana maksudnya yang paling penting itu, bahwasanya I ini adalah kuat arus yang lewat di R, dan V ini adalah beda potensial pada R. I sama dengan V per R. I ini adalah beda kuat arus yang lewat di R, dan V ini adalah beda potensial pada R. Jadi I dan V itu milik R. Kemudian hukum Kirchhoff 2, hukum Kirchhoff 1 kita sudah bahas, yaitu I yang menuju titik cabang itu akan sama dengan I yang keluar dari titik cabang. Kemudian pada listrik dinamis 2 kita bahas rangkaian hambatan seri. Sekarang kita masuk ke listrik dinamis 3 yang akan membahas rangkaian hambatan paralel. Kita lanjut dengan rangkaian hambatan paralel atau rangkaian resistor paralel, yaitu resistor atau hambatan yang disusun bertingkat atau bercabang. Seperti ini seolah pohonnya, ini rantingnya atau cabangnya. Jadi R1 dan R2 ada cabangnya. Jadi kalau rangkaian hambatan ini disusun paralel, dia ada cabang-cabang seperti ini. Nanti pada kesempatan ini kita hanya rangkai hanya 2 hambatan R1 dan R2. Nanti bisa beberapa hambatan yang dirangkai R1, R2, R3 dan seterusnya. Kalau rangkaian hambatan ini diberi sumber tegangan, diberi baterai yang beda potensialnya V, di mana kita lihat baterai ini terhubung langsung ke titik A, maka beda potensial antara titik A dan titik B itu ya V. Dan kita lihat juga R1 terhubung juga langsung ke AB dan R2 juga terhubung ke AB. Maka beda potensial pada R1 itu akan sama dengan VAB juga, dan beda potensial pada R2 juga sama dengan VAB, karena beda potensial antara titik A dan titik B juga. Maka kita bisa tulis VAB sama dengan V, sama dengan V1, sama dengan V2, dan seterusnya. V sama dengan V3, dan bergantung pada, ini bergantung nanti berapa resistor itu yang disusun paralel. Kemudian, karena ada sumber tegangan, maka akan mengalir arus I. Arus itu mengalir dari kutub positif baterai keluar dan menuju ke kutub negatif baterai. Di dalam baterai nanti tentu akan arus itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. I-nya mengalir. Kemudian I itu menuju ke titik A. Jadi I-nya menuju ke titik A. Sampai di titik A, arus itu akan bercabang ke ranting R1 dan ranting R2. Ada I1 dan ada I2. I1 itu akan terus menuju B dan keluar di B menjadi I lagi. Maka dapat ditulis I1 akan sama dengan I2, sama dengan I, dan seterusnya. Berapa buah resistor itu nanti dirangkai paralel sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah dan seterusnya. Tadi sudah di review bahwasanya menurut hukum Kirchhoff hukum Kirchhoff 1 itu bahwasanya menurut hukum Ohm itu bahwasanya I sama dengan V per R. Hukum Ohm ya. I sama dengan V per R. Di mana I itu artinya arus yang lewat di R.
dan V itu beda potensial pada R. Demikian tadi dimaknai. Karena I ini adalah I yang keluar dari baterai atau I yang lewat di R1 dan R2, dia udah bergabung lagi I1 dan I2. I itu adalah I1 dan I2. Berarti I yang lewat di R1 dan I2. Berarti I ini ada I yang lewat di R1 dan R2. Tentu V-nya adalah V. Maka I akan boleh diganti dengan V per R gabungannya, R12. Jadi ini R ini adalah R12, R pengganti. Kemudian I1 tentu akan sama dengan V1 per R1 dan seterusnya. I2 sama dengan V2 per R2. Maka I boleh diganti dengan V per R. Jadi I ini boleh diganti dengan V per R sehingga persamaannya V per R sama dengan I1 diganti V1 per R1, I2 diganti dengan V2 per R2. Sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Karena V1 sama dengan V2 sama dengan V, maka V1 boleh diganti dengan V2, V1 boleh diganti dengan V, V2 boleh diganti dengan V juga. Jika persamaannya menjadi sebagai berikut. Karena V-nya sama, maka bisa dicoret. Maka spare R akan mendapatkan persamaan spare R sama dengan spare R1 tambah spare 2 tambah spare 3 dan seterusnya. Dan seterusnya ini makna titik-titik ini. Nah, demikian ulasan tentang rangkaian hambatan paralel. Kemudian kita bahas contoh soal. Contoh soalnya 3 buah resistor disusun paralel 6 ohm, 8 ohm, dan 24 ohm diberi tegangan 30 volt. Seperti pada gambar ini. Ada R1, R2, dan R3 disusun paralel. Kemudian ditanya resistor pengganti dari ketiga resistor tersebut. Berapa R penggantinya ini? Atau R1, 2, 3, atau R. Kita beri nama boleh saja. Kemudian kuat arus yang mengalir pada masing-masing resistor I1, I2, dan I3 berapa? Kemudian kuat arus yang mengalir pada rangkaian I. I ini yang mengalir pada R1, 2, 3. Boleh juga begitu disebutkan. Maka diketahuinya demikian. Ditanya R-nya ya diparalelkan aja, diseperkan. Maka nanti akan didapatkan R1, 2, 3. R-nya diseperkan seperti yang sudah dibilang tadi, dapat 3 ohm, tidak perlu dibahas lagi. Kemudian karena R1, R2, R3 terhubung ke 48 volt, maka beda potensial pada V1, V2, dan V3 sama-sama 48 volt. Maka I-nya ya V per R. I1 bagi 6 ohm, I2 bagi 8 ohm, I3 bagi 24 ohm. Maka dapat 8 ampere, 6 ampere, dan 2 ampere. Kemudian ditanya I semua. I semua ya tinggal I itu ya I1 tambah I2 tambah I3. Yaitu 8 tambah 6 tambah 2, 16. Ini 16. Kemudian cara 2 juga bisa dilihat V ini. V yang ada di gabungan, R gabungan R1, 2, 3. Yaitu 48 volt juga. V-nya 48 volt. R-nya, R yang lewat di R1, 2, 3 yaitu I. Ya, I ini yang mau dicari I ini. R-nya tentu R1, 2, 3 yaitu 3 ohm. Ini 3 ohm. Maka 848 bagi 3, 16 ampere juga. Jadi hasilnya sama saja. Mudah-mudahan dengan membahas cara kedua ini tambah mengerti bagaimana maksud I dan I1, I2, dan I3 tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya supaya lebih memahami rangkaian paralel ini. Contoh soal yang kedua ini juga 3 buah resistor disusun 2 disusun seri, kemudian digabung dengan R3 yang paralel dengan R1 dan R2. Kemudian ditanya tentukan kuat arus yang lewat tentukan kuat arus dan beda potensial pada masing-masing resistor. Jadi ditanya kuat arus yang lewat di R1 ya I1, I2, dan I3 yang ditanya. V1, V2, dan V3 yang ditanya nanti. Kemudian diketahuinya seperti yang sudah diberitahu. Kemudian yang ditanya I1, I2, I3, dan V1, V2, V3. Kemudian yang bisa kita cari hambatan penggantinya dulu. R12 seperti ini. Kita cari nanti R12 di mana 2 ohm yaitu 3 dengan 6 diparalelkan itu dapat 2.
kemudian uh, R2 digabung dengan R3, R23, 2 tambah 8, 10, jadi mudah sekali. 10. Kemudian kalau sudah tahu hambatan semua ini 10, potensialnya apa? 60 volt, maka I ini akan bisa dicari. 60 bagi 10 yaitu 3, 6. 60 bagi 10, 6 ya. 6 ampere. Kemudian kalau berarti I yang lewat, yang keluar dari baterai ini 6 ampere, yang lewat ke R12 dia juga 6 ampere juga, yang lewat di ke R3 nanti 6 ampere juga, maka I-nya akan sama seperti yang dapat kita tulis. Yang tertulis ini bahasa R122 ohm, R123 10 ohm, R semuanya. Kalau maka seperti yang sudah bilang tadi, I-nya dapat 6 ampere. Kemudian I3 sama dengan I sama dengan I12 sama dengan I12 sama dengan I3 sama dengan I3 sama dengan 6 ampere. Kemudian kalau sudah dapat I12, tentu kita bisa cari V12 ini. Kita bisa cari V di sini, V di R12. I-nya sudah ada, V-nya R-nya sudah ada, maka V itu sama dengan I kali R. Maka kita bisa cari V12 dan kita juga bisa cari V3. V3 ya I yang lewat di R3, I yang lewat di R3, I3 kali R3 itu sendiri yang 48 volt. V yang lewat V2, V12 yaitu I yang lewat di R12 itu yaitu I12 atau sama dengan I juga kali dengan R12 itu. R12 itu sendiri. Kali R12 itu sendiri sama dengan 12 volt. Atau bisa dikurangkan aja V dikurang V3. 60 kurang 48, 12. Jadi hasilnya sama. Kalau udah dapat V-nya, maka kita bisa cari I-nya. V1, V12 itu V antara titik ini. V pada R1 dan R2. Tentu V1 akan sama dengan V2. V1 akan sama dengan V2 sama dengan 12 volt ini. 12 volt. Kalau V-nya udah ada, tentu bisa dicari I. V-nya 12 volt di sini. 12 bagi 3 yaitu 4 ampere. 12 bagi 6 yaitu 2 ampere. Maka sudah didapatkan semuanya. I1 sudah dapat 4 ampere, I2 sudah dapat 2 ampere, I3 2 tambah 4 6. 6 ampere ini ditambahkan aja ini jadi I123 atau I. V1 juga sudah dapat 12 volt, V2 12 volt juga sama V1 dengan V2. V3, I3 kali V3 sudah dapatkan, I3 kali R3 48 volt sama dengan V baterai juga, sama dengan sumber tegangan dikurang 12 akan sama dia 48 juga. Jadi kira-kira demikian pembahasan tentang rangkaian paralel. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian terakhir dicoba dikerjakan latihan ini. Mudah-mudahan dengan mengerjakan latihan ini akan lebih memahami itu apa itu rangkaian paralel. Demikian saja pembahasan tentang listrik dinamis 3 ini tentang rangkaian paralel. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.